Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau proyek penanganan akses Lembah Anai dan proyek penanganan akses Malalak pada Rabu 28 Januari 2026. Pengecekan proyek yang tengah dikerjakan PT Hutama Karya Infrastruktur atau HKI merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam percepatan penanganan dampak banjir yang menerjang Sumatera Barat pada November 2025 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU Dodi Hanggodo memberikan berbagai arahan agar segera melaksanakan pekerjaan jembatan dan jalan permanen agar aktivitas masyarakat dapat normal dan aman saat mengunjungi proyek penanganan akses Malalak. Pertama kali kesini memang putus ya, Pak Andri ya. Kemudian jalan tertutup. Waktu itu sih sebenarnya cuma hanya ada satu arahan untuk bikin permanen. Cuman karena saya lihat di sana banyak masyarakat yang terputus, saya minta ke kepala balai untuk bikin jembatan beli, terus paling enggak yang di belakang sana urusan logistik nggak terhambat. Dan alhamdulillah ini berapa hari ini udah kelar nih? Ya. Berapa lama di? 2 minggu sudah. Dan ada 2 jembatan, Pak. 2 jembatan beli udah terpasang. Oke, 2 jembatan beli. Kami meminta tolong untuk dilakukan pembangunan ulang irigasi untuk sawah-sawah. Karena untuk saat ini sawah itu otomatis terbengkalai, nggak bisa. Sawahnya hancur. Ada yang habis, karena sawah habis, ada yang habis, ada yang enggak, Pak. Namun yang masih ada, tapi terkendala oleh irigasi. Jadi kami minta tolong kepada Bapak Menteri tentunya pembangunan irigasi mulai dari atas untuk sawah. Mengenai sungai, memang akan ada program untuk normalisasi. Jadi sungai kita keruk, kan yang kita keruk itu kan pasti pasir ya, pasir atau lumpur lah. Nah, pasir lumpurnya itu kita pakai sebagai dam sementara. Kemudian nanti ke depan kita akan bikin tanggul yang lebih permanen supaya rumah Bapak Ibu tidak terdampak lagi. Khusus untuk sawah, kita mesti ngecek tuh sawah-sawah mana saja yang masih ada. Karena kalau sudah nggak ada kan nggak mungkin bisa saya airi kan. Karena irigasi kan fungsinya untuk mengairi sawah. Mana sawah-sawah yang masih ada dan bisa berfungsi, memang sudah tugas saya untuk memastikan irigasinya kembali bagus. Apakah itu irigasi kewenangan provinsi, kewenangan saya, atau kewenangan kabupaten, sudah nggak peduli lagi. Itu sudah tugas dari Balai Wilayah Sungai. Manajer Operasi PT Hutama Karya Infrastruktur HKI, Yuan menjelaskan, kehadiran jembatan pasca kejadian banjir bandang sangat dibutuhkan masyarakat sekitar saat mengakses jalur Malalak untuk penyaluran logistik dan perputaran ekonomi. Jembatan ini sangat krusial di Malala ini karena jembatan ini adalah penghubung dari Malala untuk ke Bukit Tinggi. Menurut pengakuan warga di sini memang aktivitas lebih banyak mengarah ke Bukit Tinggi daripada ke Padang karena secara harga lebih murah, kemudian dari hasil alamnya pun lebih cocok untuk dijual di Bukit Tinggi. Sebelumnya, bencana longsor di kawasan Malalak menyebabkan 26 titik longsor dengan 1 box dan 1 jembatan terputus yang tersebar di 9 lokasi sehingga akses sempat terhenti. Saat ini, 8 lokasi telah berhasil tersambung dan dapat dilalui masyarakat. Selain itu, PT HKI telah memasang 2 jembatan Bailey dan tengah mengerjakan jembatan Aramco yang progresnya telah mencapai 80% dan diperkirakan akan selesai dalam 1 minggu ke depan. PT HKI juga terus melaksanakan penanganan permanen untuk mengembalikan akses Lembah Anai seperti semula. Upaya percepatan di lapangan terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bagi para pekerja dan pengguna jalan. Penanganan terus dilakukan untuk memulihkan konektivitas utama Sumatera Barat dengan Riau yang terdampak bencana, serta menjamin keselamatan pengguna jalan. Dan untuk menghadapi Lebaran ya di tahun ini, untuk Malala yang tadi kita lihat terputus itu akan tersambung, ya bisa dilalui kendaraan 2 arah. Untuk Lembah Anai demikian juga akan kita buka full. Kalau sekarang buka tutup, ini nanti akan buka full 24 jam. Untuk memastikan mutu dan keselamatan, PT HKI melakukan pemantauan kondisi lereng dan struktur secara berkala, termasuk inspeksi pasca hujan dan pemantauan titik-titik rawan. PT HKI menargetkan penyelesaian akses Lembah Anai pada akhir Juli 2026 mendatang. Sementara penanganan akses Malalak diupayakan rampung pada awal tahun 2027. Meski demikian, kedua akses tersebut ditargetkan dapat fungsional sebelum libur Lebaran tahun ini.
Jadi menginstruksikan agar ruas ini bisa kita permanenkan. Sudah mulai konstruksi kan sudah mulai itu, sudah lagi borpal segala macam, bukit lagi ditangani segala macam. Nah, saya hanya minta yang ruas ini, yang fungsional ini pada H-7 pas Lebaran bisa berfungsi 24 jam. Tidak seperti hari ini kan cuma sekian jam. Sekarang jam 5 sore sampai jam 8 pagi, Pak. Nah, besok nggak lagi, H-7 khusus ya, H-7 semua alat berat keluar dan bisa fungsional 24 jam. Khusus H-7 sampai 7. Target permanen kapan, Pak? Juli. Mudah-mudahan sih, saya cuma takut cuaca di sini. Ya, Mudah-mudahan lah, bismillah Juli kita bisa selesaikannya 2026 permanen ya. Plus nanti kita mulai bikin tambahan tuh jalan tol nembus terowongan ini. Selain merusak konektivitas, galodo atau banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat pada November 2025 lalu juga mengakibatkan gangguan pengelolaan air minum bagi penduduk. Oleh karena itu, selain memperbaiki saluran perpipaan, PT Hutama Karya Persero juga memperbaiki instalasi pengolahan air Gunung Pangilun, Kota Padang. Ini dibangun oleh Prancis tahun 1960-an. Jadi setelah terkena banjir bandang kemarin tahun 2025, Intik mengalami sedimentasi sehingga banyak lumpur yang masuk ke dalam instalasi pengolahan. Kinerja pompa jadi lebih berat, kemudian sedimen yang masuk juga sangat banyak, sehingga dosis obat yang harus ditambahkan mencapai 10 kali lipat dari kondisi normal. Kita di sini dari HK membantu PDAM untuk distribusi air sehingga penyaluran air ini tetap berjalan seperti biasa. Kemudian untuk media filter juga kita bersihkan, kita gantinya dengan yang baru. PT Hutama Karya Persero dipercaya oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk melaksanakan penanganan sistem penyediaan air minum atau SPAM pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat. Proyek yang mencakup Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan ini menjadi langkah strategis dalam memulihkan layanan air bersih agar kembali mengalir dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertahap.